Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat bersemangat kepada saudara-saudaraku sekalian, warga masyarakat di seluruh desa di Kabupaten Kuburaya yang saya cintai. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat, produktif. Meskipun hari-hari belakangan ini kita tahu sendiri, sejak awal saya menyampaikan pada tanggal 15 Maret yang lalu terkait dengan perkembangan ini, memang mesti kita lihat betul-betul menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Saya kemudian mengambil langkah-langkah bersama jajaran semuanya membentuk gugus tugas pencegahan virus corona Kabupaten Kuburaya, yang mana di dalamnya berisi juga seluruh unsur termasuk Forkopimda yaitu TNI, Polri, dan Kejari serta seluruh jajaran sampai ke kecamatan. Dan kita juga telah mengambil langkah-langkah sebagaimana telah kami sampaikan dulu, di mana untuk menghindari atau membuat supaya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, kita harus melakukan dan terpaksa kita mengambil kebijakan untuk menutup warung-warung makan, warung-warung kopi, kafe-kafe, tempat-tempat hiburan, kemudian tempat-tempat wisata, bioskop, dan lain-lain. Namun demikian itu semua bersifat sementara dan sampai besok tanggal 5 April kemarin juga kita sudah memutuskan dalam rapat gugus tugas bahwa mulai hari Senin untuk warung makan dan restoran boleh dibuka kembali mengingat kebutuhan masyarakat dan juga sekaligus upaya untuk memberikan ruang kepada komoditi-komoditi baik itu hasil pertanian, hasil kebun maupun perikanan dan peternakan agar dapat terserap dan juga masyarakat masih membutuhkan untuk membeli lauk pauk. Maka diputuskan bahwa warung makan bisa dibuka tapi dengan syarat, mohon maaf, tidak bisa melayani makan di tempat, tidak boleh ada meja kursi sehingga hanya boleh beli bungkus atau pesan antar. Ini tolong diperhatikan dan kami akan menyampaikan, ini sudah diedarkan suratnya ke semua titik oleh jajaran kita di bawah, Pol PP maupun dari Polres TNI bersama-sama camat dan desa-desa, dan kami minta untuk ditaati ya dan dipatuhi karena ini juga demi supaya kita sama-sama agar menjaga jarak maupun menghindari kerumunan. Tapi untuk warung kopi, kafe-kafe, warnet dan juga tempat hiburan wisata, kami mohon maaf karena berdasarkan pada kajian dan juga pembahasan kemarin kita simpulkan bahwa kita masih membutuhkan ini untuk tetap ditutup karena kita khawatir ini tetap bisa menimbulkan peluang adanya kerumunan-kerumunan. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada pengelola kafe, warnet dan tempat hiburan termasuk juga meminta kepada semua desa agar pemancingan atau katakanlah yang biasanya hadir untuk mancing di desa-desanya, yang biasanya menyewa sampan, kemudian untuk mancing dan berburu. Kami minta juga tidak ada kegiatan berburu, yang menembak, yang biasanya banyak di setiap hari Sabtu atau Minggu atau hari-hari biasa. Nah, ini tolong dijaga semuanya, diimbau. Karena apa? Karena di sini kita juga melihat ada hal-hal lain yaitu untuk upaya supaya mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan dan juga sekaligus menjaga sama-sama daerah kita. Saudara-saudaraku sekalian, selain itu langkah-langkah yang lain sudah kita lakukan dan ini semua insya Allah kita juga mempersiapkan skema bagaimana agar yang terdampak langsung, ya sekali lagi yang terdampak langsung dari UKM, usaha kecil mikro, kemudian juga kantin-kantin sekolah, ya mungkin juru parkir dan kemudian tenaga kerja bangunan dan sebagainya, ini tentu terdampak. Kami memahami sekali itu kami juga tentu telah menyiapkan skema untuk sedikit banyak meringankan. Selain kebijakan pusat yang sudah kita dengar, mudah-mudahan itu juga terrealisasi dengan cepat, termasuk juga Bapak Gubernur sudah menyampaikan untuk memberikan beras dan ini sedang kita tunggu realisasinya ya untuk di Kuburaya sesuai data yang disampaikan. Namun kita harus tetap tenang ya dan juga nanti sistem distribusinya dengan baik, diharapkan tidak perlu berkerumun tapi nanti akan didistribusikan langsung desa
lewat RT-RT-nya dan dibantu nantinya oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, dan aparat desa. Jadi Bapak Ibu tidak usah berkumpul di desa-desa bagi masyarakat. Kemudian yang hal paling penting dan mendesak saat ini adalah karena kita ini ingin memutus mata rantai. Juga kita saat ini kan sedang diliputi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Saya ingin menjelaskan bahwa status ODP itu bukanlah mereka yang sudah positif maupun sudah pasti terdampak atau terinfeksi. Nah, oleh karena itu kita tentu memahami bahwasannya status ODP ini adalah memang protokol kesehatan secara nasional yang ini kalau orang datang dari zona merah itu akan dijadikan statusnya orang dalam pemantauan. Tujuannya tidak lain supaya memastikan bahwa orang ini tidak ada gejala dan juga menghabiskan masa inkubasinya yaitu 14 hari supaya tetap terisolasi secara mandiri. Nah, saya mau minta ini supaya tidak salah pengertian, jangan sampai menimbulkan benturan di bawah atau hal-hal yang mungkin salah persepsi seolah-olah ini seperti sudah sesuatu yang kemudian menakutkan. Dan saya memahami bahwa kita semua terteror mungkin dengan virus ini, tapi saya minta cara bijak juga, tidak kita menimbulkan kebenturan. Dan untuk itu saya sudah membuat edaran pada hari ini karena kita tahu masalah arus mudik, pulang kampung, ini menyambut Ramadan, menyambut Lebaran, kemudian libur kerja juga di Jawa dan di Sarawak dan di sebagainya. Nah, ini tentu akan banyak yang mudik karena libur kerja maupun mudik karena memang pulang kampung karena menghadapi Ramadan atau Lebaran. Untuk itu, dari Bapak Presiden, dari Menteri, MUI juga sudah memberikan himbauan untuk tidak mudik. Semua pihak, saya juga selaku Bupati ingin menyampaikan kepada warga yang punya keluarga yang akan mudik, kemudian bagi yang akan mudik juga, kalau memang ya hal itu tidak mendesak, mohon dengan amat sangat apabila memang masih bisa ditunda mudiknya sebagaimana dihimbau oleh pemerintah maupun oleh semuanya, mohon bisa dipertimbangkan. Karena apa? Kalaupun kita paksakan, tentu ini juga harus dipertimbangkan bagaimana apakah kita memang mampu mengisolasi diri dengan aman dan baik. Artinya, apakah kita akan mentaati itu? Paling tidak 14 hari minimal itu status kita menjadi ODP, dan suka tidak suka kita dipantau oleh petugas kesehatan pada saat awal datang sampai selesainya masa yang harus diselesaikan. Dan kami sudah membuat edaran kepada seluruh desa, pertama desa, dusun, RW, RT, dan seluruh elemen di desa. Kami minta bantu juga dengan Babinsa, Babin Kamtibmas untuk RT-RT terutama, mulai mendata besok tanggal 5, kepada warganya ditanya satu-satu, dikontak melalui telepon atau didatangi, ditanya siapa ya apa yang akan keluarganya yang akan datang, apakah dari Jawa, DKI maupun dari Sarawak dan sebagainya. Nanti itu tolong didata, nanti bersama-sama desa kan sudah membentuk desa atau gugus tugas desa siaga cegah COVID-19. Nah, ini akan ditanya, tolong disampaikan karena informasi ini penting dengan nomor HP-nya dari keluarga yang di sini maupun yang akan mudik itu. Jadi kita berharap ini segera bisa dilakukan, dan setiap waktu perkembangan siapapun, nah ini sekaligus tolong disebarluaskan kepada warga yang akan datang dari Jawa dan dari DKI, tolong jangan sampai kita diamkan. Jangan sampai nanti malah terjadi di mana ada hal-hal yang justru menimbulkan yang tidak baik di bawah. Nanti sehingga dengan tetangga, dengan yang lain jadi salah pemahaman. Kami di kabupaten akan menunggu data itu, dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kami juga bisa melakukan langkah-langkah untuk upaya supaya semua ini yang mudah-mudahan dapat kita komunikasikan dengan baik. Nah, kepada anak-anakku sekalian yang masih libur ya, tentu kalian rindu semua dengan sekolah, rindu dengan guru. Pak Bupati pahamlah bahwa kalian semua sudah sangat kangen semuanya dengan sekolahan ya. Tapi Pak Bupati juga ingin kalian sehat, bersabar semuanya, belajar dari rumah, tapi juga jangan sampai ya kita terlalu banyak berkumpul, dan tolong tetap dijaga karena ini melalui anak-anak maupun bagaimana bisa menjadi perantara untuk penyebaran ini. Pada orang tua saya harapkan tolong tetap menjaga anak-anak, jaga jarak. Awal Pak Bupati sampaikan kita harus biasakan terus cuci tangan setelah megang apapun, kita nanti sering-seringlah kita cuci tangan dengan sabun. Kemudian pada orang tua tolong bisa
mengawal lingkungan dan bersih-bersih ya dengan disinfektan selalu disemprot dengan cara sederhana sebagaimana saya pernah contohkan. Kemudian juga di samping itu hal-hal yang lainnya yang perlu kita perhatikan, para guru juga mudah-mudahan murid-muridnya selalu dikontak, selalu dihubungi dan selalu diajak dan dimotivasi untuk bisa selalu mengerjakan hal-hal yang produktif. Kepada para netizen saya berpesan lagi nih, sebagaimana dulu para netizen semuanya yang main Facebook, main Twitter, ya, Instagram, saya minta dengan bijak jangan sampai masyarakat kita terteror terlalu dalam. Memang kita panik mungkin, tapi tetap harus kita tenang dan jangan sampai justru apa yang kita posting itu hal-hal yang hoax, apalagi yang belum tentu kebenaran, bahkan menambah komentar-komentar yang justru menimbulkan perdebatan, bahkan menimbulkan hal-hal yang membuat masyarakat terlalu panik berlebihan. Waspada saja, jangan sampai stres. Itu saya pesankan juga kepada masyarakat. Makanya tolong dicari kegiatan yang produktif. Mungkin di rumah selama ini kita jarang melakukan hal-hal apa. Inilah hikmah besarnya. Mungkin kita banyak di rumah, ya, tidak banyak di luar, dan juga dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan suami istri, dengan seluruhnya kita lebih mendekatkan diri dan akhirnya banyak berdoa, banyak beribadah. Pada akhirnya kita mengisi ketenangan itu. Tolong ini melatih kesabaran kita semuanya. Saya juga tetap bekerja dari rumah dan sesekali baru kita ada rapat, kita lakukan bersama-sama dengan jajaran. Tapi semuanya tetap kita jalankan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya minta kepada semuanya yang mau mudik ini pertimbangkan kembali. Kalaupun harus terlanjur atau memang sangat mendesak, tolong nanti mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nanti kami serahkan kepada desa untuk mensepakatinya dengan seluruh elemen yang ada di desa. Bagaimana kami tinggal mengawal dan mendukung, dan tentu akan kami hubungi kontak kepada saudara-saudara untuk itu. Kepada semua warga masyarakat, serahkan datanya kepada desa, pada RT, tolong disampaikan supaya kami dari pemerintah kabupaten akan berusaha untuk membuat segala sesuatunya ini berjalan dengan baik dan penuh dengan hal-hal yang tentu tidak menimbulkan benturan, juga supaya kita sama-sama menjaga dan mengawal kondisi ini. Saya minta perhatian kepada semua. Dalam menghadapi situasi ini, kita serius, harus benar-benar berpikir besar dan demi untuk keselamatan orang banyak. Kita yakini semua bahwa dengan kita melakukan sesuatu dan berdiam di rumah dan menjaga jarak dengan orang, itu semua menyelamatkan orang banyak. Dan tolong kepada semua pihak, jangan jadikan ini candaan, jangan jadikan ini lucu-lucuan. Bahkan saya minta ini dengan sungguh-sungguh. Jangan meremehkan, jangan menyepelekan. Saya sering mengatakan makhluk ini tidak untuk diremehkan dan disepelekan. Makhluk ini perlu kita hindari, perlu kita cegah. Ya, dengan menghindari berarti kita mengalah sajalah. Kita ngalah berarti kita tidak ngumpul, tidak kerumunan. Kita ngalah berarti kita jaga jarak. Dan juga kita ngalah berarti mudah-mudahan ini akan bisa terhindar. Ini semua mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan begitu tidak ada harus yang merasa sok jagoan, merasa ini semua adalah hal-hal yang perlu diperdebatkan. Jadi kita harus melihat terlalu banyak mengorbankan, bahkan yang meninggal dunia sudah banyak, tenaga medis sudah belasan, bahkan orang ratusan yang sudah dikorban. Dan tentu ini sudah mencekam, sudah terlalu banyak pengorbanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat di Indonesia maupun tentu akan berdampak di daerah-daerah bagi saudara-saudara kita. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian atas segala perhatiannya. Semangat semuanya dan tetap sehat, produktif. Insya Allah kita yakini bahwa kita mampu melalui ke masa-masa sulit ini dengan baik dan bahagia. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.